Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haja Debbie Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan segenap teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang kita ketahui hingga nikmat yang tidak kita ketahui. Salawat serta salam tak kunjung lupa kami sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Azalia Mutiara Ramli dengan NPM 2116311100091, kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa itu ilmu hadis dan bagaimana sejarah perkembangannya. Nah, yang pertama, apa sih itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidu al-mu'arrifu bihali rawi wa marwi, yaitu kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, dari definisi yang tadi saya bacakan terdapat dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu pertama rawi atau perawi, kemudian marwi dan yang diriwayatkannya. Apa sih perawi itu? Perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, atau menyampaikan isi berita atau perkataan Nabi. Contohnya nih ya, ketika seseorang mendengar Nabi berkata, kemudian ia menyampaikannya lagi kepada orang lain. Nah, orang lain yang mendengarnya itu, yang menerimanya itu, menyampaikan lagi kepada orang lain, dan seterusnya. Nah, itu disebut juga dengan perawi. Nah, mereka ini masuknya ke dalam sanad ya. Ini masuknya ke dalam sanad. Ini sebagai contoh saya berikan hadis. Hadatsana Muawiyah an Asyam Hadatsana Muawiyah an Asyam an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Asyam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis yang tadi sudah saya bacakan, terdapat beberapa orang yang meriwayatkan. Nah, mereka itu disebut perawi. Siapa aja nih ya? Ada Muawiyah, kemudian Asyam, kemudian Abu Shalih, kemudian Abu Hurairah. Nah, ini tuh mata-ratanya ya. Mereka itu adalah seorang perawinya gitu ya. Jadi Muawiyah itu mendapatkan dari Asyam, kemudian Asyam mendapatkan dari Abu Shalih, dan Abu Shalih mendapatkan dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu mendapatkan dari Rasulullah. Nah, itu kan bertuntun ya, dari Muawiyah sampai Rasulullah. Nah, ini disebut juga dengan perawi, orang-orang yang meriwayatkan atau membawakan perkataan Nabi tersebut ya, kemudian disampaikan kepada muridnya gitu. Atau kemudian
Apa itu marwi? Marwi itu adalah isi berita atau redaksi perkataan Nabi. Dari hadis yang tadi yang sudah saya bacakan, di situ marwinya itu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, itu disebut marwi. Kenapa marwi? Karena itu adalah perkataan Rasulullah ya. Jadi itu yang dikatakan Rasulullah. Barang siapa yang menuntut ilmu atau yang berjalan menuju untuk mendapatkan ilmu, kemudian maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk jalan menuju surga. Nah, itu perkataan Nabi. Nah, ini masuknya ke dalam matan ya. Jadi yang orang-orang meriwayatkan itu disebut dengan perawi, kemudian isi beritanya itu disebut dengan marwi. Nah, kemudian ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, apa aja? Pertama itu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Yang pertama, apa sih itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah itu adalah pembahasan tentang hadis itu sendiri, dan ilmu hadis riwayah itu adalah pembahasan tentang ilmu hadisnya. Jadi riwayah itu hadisnya, riwayah itu adalah ilmu hadisnya. Sebagai contoh, riwayah itu fikihnya dan riwayah itu adalah usul fikihnya gitu ya. Terus kemudian ilmu hadis riwayah itu apa sih? Nah, ilmu hadis riwayah itu objeknya itu tentang diri Nabi itu sendiri, apa aja gitu, tentang segala perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, dan apa-apa yang menyangkut tentang Nabi. Jadi itu semua disebut juga dengan ilmu hadis riwayah gitu, dari akhlak Nabi, sifat Nabi ya. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah itu apa sih? Ilmu hadis diroyah itu adalah bagaimana nih hakikat-hakikat riwayatannya, kemudian syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syaratnya, kemudian segala hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, ini disebut juga dengan ilmu hadis diroyah. Jadi maksudnya itu bagaimana nih hakikatnya gitu. Hakikatnya itu ini benar gak nih orang ini mendengarkan dari orang ini, dari fulan mendapatkan dari fulan ini. Jadi itu harus ada sandarannya gitu. Yang dia katakan itu benar gak dari gurunya gitu. Jadi harus benar gitu ya. Kemudian syarat-syaratnya, bagaimana metodenya yang didapatkan dari gurunya itu bagaimana, kan ada 3 ya. Pertama metode sam'iyah, metode qiraah, dan ijazah. Nah, dari mana? Jadi yang dipakai itu metode yang mana gitu ya. Kemudian ini tuh hadisnya tersambung atau terputus ya. Jadi hadis ini diterima atau ditolak. Jadi ilmu hadis diroyah itu benar-benar menjelaskan tentang detailnya gitu, detailnya tentang ilmu hadis gitu. Kemudian juga bagaimana sifat-sifat sang perawinya gitu. Dia itu memiliki sifat yang adil atau adil, jujur, dobit gitu kan. Kalau misalkan dia punya sifat yang bohong kan nggak bisa jadi seorang perawi. Nah, di dalam ilmu hadis diroyah ini dipelajarkan semuanya gitu, ada di dalam ilmu hadis diroyah. Jadi gitu kan ilmu hadis. Jadi tuh ilmu hadis riwayah itu sebenarnya sama ilmu hadis diroyah itu mereka biarpun berbeda tapi saling menyatu gitu ya. Jadi kalau ilmu hadis riwayah itu tidak tahu menahu bagaimana periwayatannya gitu ya. Intinya
tidak tahu tentang ini hadisnya sahih atau tidaknya, tidak mempelajari gitu. Jadi ilmu hadis dirayah ini sangat berperan penting dalam ilmu hadis riwayah ini gitu ya. Jadi intinya inputnya itu adalah ilmu hadis dirayah dan outputnya itu adalah ilmu hadis riwayah. Jadi pertama itu dirinci dulu, difilter semua periwayatannya benar atau tidak gitu dari Rasulullah. Kemudian hasilnya itu ilmu hadis riwayahnya itu gitu ya. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah itu perkembangannya pada masa Nabi, pada periode Nabi itu adanya larangan untuk menulis hadis, adanya larangan hadis tuh untuk ditulis gitu ya. Kenapa ya dilarang gitu? Karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran, makanya adanya larangan itu. Akan tetapi ya, sifat larangan ini bersifat kondisional gitu. Kenapa? Buktinya, sebagai buktinya tuh ada beberapa sahabat yang memiliki koleksi catatan hadis pribadi gitu, seperti Ali bin Abi Thalib, As-Sahifah gitu ya. Kemudian pada masa Nabi ini, ilmu hadis dirayah ya, tentang ilmu hadis dirayah, sejarah perkembangannya sebenarnya sudah ada dasar-dasarnya di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Lanjut, yang kedua, pada masa sahabat, bagaimana sejarah perkembangannya? Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa sahabat itu adanya disebut juga dengan taklil ar-riwayah. Apa sih taklil ar-riwayah itu? Taklil ar-riwayah itu adalah pembatasan periwayatan ya. Jadi bagi seseorang yang ingin meriwayatkan itu, yaitu harus ada syaratnya, yaitu harus dengan saksi dan harus dengan sumpah. Saksinya tuh benar gak nih dia dengerin, mendapatkan atau mendengar dari Nabi, harus ada saksinya. Kenapa harus ada batasan kayak gini gitu? Karena pada masa sahabat itu marak lagi banyak-banyaknya hadis palsu, oknum-oknum yang memalsukan hadis, makanya diadakan pembatasan gitu ya. Karena juga kan masih secara lisan gitu ya, jadi belum, harus di cross check dulu gitu ya kebenarannya gitu. Kemudian ada juga rihlah ilmiah, yaitu para sahabat gitu ya mengunjungi sahabat senior, daerah-daerah sahabat senior untuk itu meng-cross check kebenaran hadis tersebut gitu ya, kebenaran yang meriwayatkan itu gitu. Kemudian sejarah perkembangan hadis dirayahnya itu sama ya, secara lisan gitu, dan dengan syaratnya yaitu harus dengan saksi dan bersumpah gitu ya, dan juga dengan sanad. Sekarang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in ini sejarah perkembangan hadis atau ilmu hadis riwayah ini telah dibukukan atau telah dibukukan dan ditulis, dan ini atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun ulama yang melakukannya itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan muncul juga kitab-kitab yakni Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Akan tetapi kan tadi sudah ditulis dan dibukukan, akan tetapi ini masih bercampur dengan fatwa dan perkataan sahabat. Kemudian bagaimana sejarah perkembangannya ilmu hadis dirayah? Nah, ilmu hadis
hadis diroyah ini pada masa tabi'in, sejarah perkembangannya itu sudah dituliskan tapi masih bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya pada kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, yang dimana di situ terdapat ilmu hadis, ilmu hadis yang bercampur, ilmu hadis yang bercampur dengan ilmu usul fikih dan fikih di situ. Nah, sekarang bagaimana nih sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah dan diroyah pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini sejarah perkembangan hadis itu adalah masa kejayaan dan keemasannya. Kenapa? Karena hadis itu sudah dipisahkan dengan fatwa dan perkataan sahabat gitu ya. Jadi sudah dipisahkan, sudah difilterisasi mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Dan juga munculnya kutubus sittah. Kemudian bagaimana perkembangan sejarah ilmu hadis diroyah pada masa ini? Nah, pada masa ini sudah terpisah akan tetapi belum menyatu ya. Kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah pada masa tabi'in ini sudah ilmu hadisnya atau ilmu hadis riwayahnya atau hadisnya itu pada masa ini sudah penulisannya itu sudah sistematik ya, sudah lebih sistematik, dan munculnya kitab Mustadrak, kemudian syarah dan ikhtisar dan lain-lain juga. Kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis diroyahnya atau ilmu hadisnya itu sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Adapun kitab yang pertama tentang ilmu hadis itu adalah yang bernama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wa Al-Wa'i karya Ramahul Muzi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.